ケモンリゾート最高コダック。 Halo teman-teman, kembali lagi di Sahabat Film. Sudah lama ya saya ngupload video dan kali ini saya sempatkan untuk mengupload video. Kali ini kita akan santai membahas series di Netflix dengan judul Pokemon Concierge. Series ini menceritakan seorang tokoh yang datang sebagai pegawai baru di resort Pokemon. Tokoh ini sering OVT atau overthinking. Lalu bagaimana tokoh ini menghandle tamu-tamunya? Oh iya, tampilan dari series ini menurutku sangat keren ya teman-teman. Kalian harus nonton di Netflix. Bagaimana serunya? Oke, langsung saja ke alur seriesnya. Awal series diceritakan seorang tokoh perempuan yang mengalami nasib yang naas dalam satu minggu. Seperti diputusin pacarnya, menginjak permen karet, terlambat presentasi, salah cukur alis, dan yang lainnya. Lalu kita diperlihatkan tokoh tersebut menaiki kapal untuk menuju ke sebuah pulau, dan ternyata pulau tersebut adalah Pokemon Resort. Tokoh tersebut disambut oleh Shigidane, dan bertemu tokoh bernama Ibu Watanabe. Akhirnya kita tahu, nama tokoh utama dari series ini bernama Haku, yang mana adalah pegawai baru di resort Pokemon tersebut. Mereka lalu pergi ke ruang resort dan bertemu banyak orang dan Pokemon yang menginap di sana. Ibu Watanabe menjelaskan di resort, Pokemon dan manusia bisa menikmati secara bersama atau sendirian. Resort tersebut terdapat staf Pokemon dan Pokemon liar. Sehingga moto dari resort tersebut adalah Pokemon yang paling utama. Lanjut, Ibu Watanabe menjelaskan Haku bertugas sebagai pramu tamu Pokemon untuk menjaga Pokemon di resort dan tamu tetap aman. Tiba-tiba ada sedikit gangguan dari Faret yang mengejar Rattata. Tetapi Faret ditangkap oleh Ibu Watanabe. Ibu Watanabe memberikan tugas ke Haku untuk menjadi tamu sehingga bisa menikmati resort sebelum memulai bekerja. Overthinking Haku muncul, apakah ini adalah tes dari Ibu Watanabe? Aku berjalan-jalan dan bertemu dengan seseorang dengan 3 Pokemon Monkey Elements, yaitu Yanapu, Baupu, Yapu. Tokoh tersebut bernama Tyler, sebagai staf di resort tersebut. Tyler bergurau bahwa 3 elemental monkey selalu jahil. Tyler, Haku, dan para Pokemon malah melakukan senam dan Haku dikerjai oleh Yanapu, sampai tercebur ke sungai. Tyler menjelaskan selain senam, dia juga mengajar renang, yoga, dan yang lainnya. Tiba-tiba, Haku melihat selintas Pokemon di semak-semak. Tyler lalu menyarankan Haku ketika berjalan-jalan menggunakan skuter fasilitas resort. Haku melihat Karyu yang sedang terbang dan menghampiri seseorang tokoh. Haku memperkenalkan diri dan tokoh tersebut bernama Alisa, yang kerja sambilan di resort selama musim panas. Ada Mizoguro datang ke Alisa, lalu Alisa menjelaskan bahwa Mizoguro selalu mengikutinya dan menjadi partnernya. Haku bercerita ini adalah hari pertamanya tetapi menjadi tamu terlebih dahulu. Alisa menatap tajam dan overthinking Haku pun muncul lagi. Ternyata Alisa membawanya ke salon untuk ganti baju. Makan siang di resort disiapkan oleh Tyler, dan Haku pun memakan di pinggir pantai. Saat Haku melihat langit biru dan menikmati indahnya pulau dan tertidur, ia kaget karena ada kodak di hadapannya dan lari bersembunyi. Menjelang malam, Haku pergi ke spa dan ternyata petugasnya adalah Ibu Watanabe. Haku dipijat oleh 3 Pokemon elemental dan Ibu Watanabe sampai terlelap. Malamnya, Haku merasa bersalah karena sudah ketiduran di spa dan akan menebus kesalahannya. Padahal kan wajar ya teman-teman ya. Paginya, Haku bertemu dengan Ibu Watanabe yang menanyakan kesannya terhadap resort tersebut. Haku menunjukkan hasil kebijakan-kebijakan yang dia susun dan yang lainnya di laptopnya. Tetapi Ibu Watanabe mengharapkan jawaban yang sedikit berbeda. Haku overthinking lagi dan di saat ditanya, kemarin itu bagaimana? Tiba-tiba ada 3 elemental Pokemon yang melakukan tingkah lucu yang membuat Haku tertawa. Haku berkata Pokemon di resort ini bebas melakukan apapun,
dan dia bisa menghilangkan perasaan buruknya karena menyenangkan. Jawaban Haku itu yang ditunggu oleh Ibu Watanabe, sehingga Haku sudah layak menjadi pramutamu di resort tersebut. Ibu Watanabe ingin Haku berbuat Pokemon di resort merasa nyaman kepadanya. Dan saat di pantai, Haku bertemu lagi dengan Kodak dan langsung bersembunyi. Suatu hari, Haku melihat Pokemon di pantai berkelahi. Ternyata Pokemon tersebut hanya bermain-main aja. Haku kembali melihat Rattata dikejar oleh Faret. Walaupun sudah diberitahu, Faret tetap saja mengejar Rattata. Lain sisi, Alisa dan Tyler melihat Haku sedang mencari sinyal telepon karena sinyal di resort sangat jelek sekali. Haku lalu datang ke tempat Alisa yang sedang melukis di kabin dan menanyakan kenapa si Haku ini murung. Alisa lalu mengajak Haku melukis dan saat selesai melukis malah ada Pidgeotto yang menabrak kabin hingga sobek. Alisa tidak marah dan menyuruh Pidgeotto untuk terbang lebih hati-hati agar tidak ada yang terluka. Haku lalu lanjut mengikuti senam dengan Tyler. Saat senam, Haku melihat Kodak, lalu Tyler menjelaskan bahwa Kodak tersebut baru 2 minggu di resort dan mempunyai sifat yang pemalu. Haku memutuskan untuk menjadi trainer dari Kodak tersebut dan mencarinya. Kodak itu selalu menghindar saat bertemu dengan Haku. Haku mencari informasi tentang Kodak, ternyata Kodak mempunyai kekuatan psychokinesis yang makin kuat saat sakit kepala. Tiba-tiba benda melayang dan ternyata itu adalah kekuatan dari Kodak. Haku lalu mengejar Kodak tersebut dan malah menabrak Tyler akibat menghindari Diglett. Akhirnya isian pie tumpah semua dan Haku ingin membantu untuk membuat isian pie-nya lagi. Saat membawa Berry untuk membuat isian bersama 3 elemental manggi, Berry itu pun terjatuh tetapi berhasil dikumpulkan lagi oleh Kodak dengan kekuatan psychokinesisnya. Haku menghampiri Kodak untuk tidak pergi dan ikut dengannya. Haku menjelaskan ke Kodak untuk tidak kehilangan kendali dan mulai belajar untuk mengendalikannya sedikit demi sedikit. Malam harinya, Haku dan Kodak menikmati pemandangan bintang-bintang. Oke, sampai di sini dulu untuk cerita tentang Haku di Resort Pokemon. Masih ada 2 episode lagi yang pasti akan lebih seru dari 2 episode sekarang. Semoga terhibur and see you again in the next video.